penulis, ya. Tetapi dia kebetulan juga ditugaskan untuk bikin penelitian tentang masalah alam di Palu, ya. Dan saat ada gempa di Palu tanggal 28 September 2018, ini sangat terpukul. Bukan karena kehilangan orang-orang terkasih atau harta benda, melainkan gempa terjadi hanya berselang 2 bulan sejak dia dan tim ekspedisi Palu Koro menyerahkan dokumen dan rekomendasi mitigasi bencana kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Dokumen ini adalah hasil ekspedisi selama lebih 1 tahun, dan memang dalam dokumen itu ditulis bahwa itu sangat bahaya hidup di sekitar daerah Palu, ya. Jadi dia sesudah itu menerbitkan dengan teman-teman yang di daerah Palu dan juga di beberapa daerah di Indonesia buku kecil ini yang sangat menarik, bisa dibeli, dipesan lewat internet online. Almanak Bencana dan Sajak Rencana. Dan dia menulis, almanak itu berarti penangganan. Ini salah satu cara merawat ingatan dan agar orang-orang memahami bahwa bencana adalah siklus, dan semoga buku ini bisa jadi pengingat. Ada banyak peristiwa yang lewat begitu saja dan dilupakan. Masyarakat kita cenderung mudah melupakan, padahal sesungguhnya lupa juga adalah bencana. Jadi saya merasa ini yang pokok sekali, ya. Dan kita akan melihat pagi ini begitu banyak sastra yang kita tidak sadar bahwa terkait dengan bencana. Jadi contoh pertama adalah Mahabharata. Saya juga sebelum saya mendalami bencana di Jogja tahun 2006 ada gempa bumi yang dahsyat, ya. Saya juga belum sadar, saya baca sastra dan saya pikir ini cuma mitos, ya. Seperti di Mahabharata akhir cerita itu diceritakan bahwa Arjuna dapat dalam semacam mimpi didatangi Krishna, Sang Krishna. Dan Krishna bilang, kamu cepat-cepat masuk ke kota Dwarka. Kota Dwarka adalah kota yang didirikan oleh Krishna, dikatakan dalam Mahabharata. Jadi mungkin kita pikir ya ini semua mitos-mitos. Dan dia bilang, cepat-cepat kamu masuk dan suruh semua penduduk pergi lari dari kota, karena sebentar lagi akan ada laut yang akan masuk ke daratan dalam kota. Jadi memang Arjuna percaya mimpi itu, dia masuk ke kota, suruh semua warga untuk mengungsi, dan beberapa menit sesudah kota sudah kosong, itu terjadinya itu yang ditulis dalam Mahabharata. Dalam hitungan menit semua sudah tenggelam. Laut sekarang menjadi danau yang tenang. Tidak ada jejak yang tersisa dari kota ini indah itu, yang pernah menjadi tempat kegemaran para Pandawa. Dwaraka hanya nama, hanya kenangan. Jadi ini satu gambar dari kota itu, dan ternyata kota itu sekarang masih ada. Bisa berikut, sebelumnya ada peta, ya. Jadi bisa lihat di peta India ada di pinggir laut Arab, ya sebenarnya. Jadi namanya sekarang Dwaraka, ya. Dan beberapa tahun yang lalu orang ilmiah menemukan puing-puing di bawah laut. Berikut.
di situs-situ sebelumnya, ya. Dan itu ternyata adalah kota yang digambarkan dalam Mahabharata dalam abad terakhir, dan itu benar. Itu namanya, kalau kita semua di sini sudah, kalau kita baca sekarang kita tahu itu namanya tsunami, ya. Ya. Dan saya dulu baca itu, saya tidak tahu, baru sesudah ada tsunami di Aceh saya jadi sadar itu namanya tsunami. Dan itu benar, terjadi tsunami di kota itu. Jadi yang digambarkan di Mahabharata bukan mitos, tetapi bencana, supaya orang India bisa ingat. Tapi tidak, mereka juga lupa karena mereka dianggap semacam mitos, ya, cuma dongeng-dongeng untuk menghibur kita. Padahal sastra punya fungsi yang sangat utama. Menurut saya adalah dua fungsi: sebagai obat untuk menyembuhkan kesedihan, luka, dan yang kedua untuk menyelamatkan jiwa. Nanti kita akan lihat bagaimana sastra bencana bisa betul-betul menyelamatkan jiwa. Ya, contoh kedua, ya, yang berikut dalam bisa slide yang berikut. Saya nama gempa dan likuifaksi yang ada di Palu, ya, yang terjadi di Palu. Di Ramayana, ya, dalam Ramayana juga dikatakan air cerita sesudah Sinta diuji, ya, dia masuk api dan dia selamat, tapi dia harus diuji lagi, tetap tidak dipercaya bahwa dia tidak berdosa. Dan dia bilang, kalau saya memang, karena saya hamil dan saya memang bohong, biarlah, kalau saya tidak mau bohong, biarlah saya diterima oleh bumi, oleh sang bumi, ya. Dan tiba-tiba bumi terbelah, ya, dan Sintan tulang, ya, oleh bumi. Jadi saya juga sesudah likuifaksi di Palu yang begitu sedih dan luar biasa, baru saya baca ulang juga bab itu yang dalam Ramayana, bagaimana bumi bisa terbelah dan Sinta bisa ditulang oleh bumi. Itu, ya, bisa diangkat juga sebagai mitos atau dongeng. Itu ternyata tidak. Di Palu tidak cuma satu orang, sang Sinta yang ditulang oleh bumi, tapi mungkin sampai 10.000 orang, ya. Ya. Jadi itu benar-benar itu namanya sastra bencana. Untuk kita manusia menjadi sadar bahwa bumi itu bisa jadi begitu. Jadi ini yang, dan yang, ya, mitos yang lebih terkenal di Jawa, ya, Ratu Kidul. Saya juga waktu baru saya datang ke Indonesia 30 tahun yang lalu, saya cuma, ya, saya suka sekali cerita itu, tapi saya menganggap ini cuma mitosnya. Ternyata satu kali bersama anak saya yang kecil, dia masih mungkin 6 tahun, dia bersama temannya main di pantai di Yogyakarta, pantai selatan. Ini ada sedikit air begitu. Untung saya dekat mereka, tiba-tiba tidak, ombaknya tidak kelihatan, tetapi ada arus yang begitu dahsyat dan ditarik dua anak ditarik ke laut. Untung saya bisa tarik mereka, ya, dengan keras sekali, dan saya merasa ada keinginan dari apa, dan langsung saya berpikir tentang Ratu Kidul. Ya, apakah itu memang dia bukan perempuan, tetapi diberi nama karena kita semua manusia perlu gambar manusia lain untuk bisa membayangkan kekuatan yang tidak
tidak kelihatannya. Dan baru hari berikutnya saya baca di koran di Jogja bahwa ada gempa di bawah laut. Pas saat saya di pantai, dan saya jadi sadar bahwa itu Ratu Kidul bukan lain dari semacam tsunami, karena di bawah laut selatan di sana banyak gunung api beraktivitas terus, dan kalau ada gempa yang memang lahirnya semacam tsunami, tapi tidak dalam bentuk ombak besar, tapi dalam bentuk arus dahsyat. Jadi itu lagi interpretasi, dan saya melihat kita menangkap orang Jawa sedikit naif sekali mereka menciptakan mitos Ratu Kidul, tapi kita sekarang di masa dewasa ini kita melakukan hal sama. Kalau ada tornado besar yang datang ke Amerika atau para ilmiah memberikan nama perempuan juga, Veronica atau apa namanya Jadi saya pikir sama yang kita lakukan sekarang. Apakah saya teruskan? Apakah mungkin bisa baca yang saya interpretasi saya atau tidak usah? Atau tidak usah terlalu panjang. Jadi sekarang saya mungkin mau mulai dengan hikayat hidup saya sendiri tentang bencana alam, supaya jadi sedikit lebih menarik supaya Anda bisa memahami bahwa sastra bukan sesuatu yang abstrak, yang teori, tetapi sangat terkait dengan kehidupan kita semua. Dan seperti yang dikatakan Neni tadi, bahwa Indonesia itu adalah cincin api. Jadi memang saya pikir karakter Nusantara dibangun atas bencana alam, dan mungkin tidak mungkin perlu pakai nama istilah bencana. Bencana cuma karena gara-gara manusia tidak bisa menghadapi gerakan bumi, karena setiap kali bumi bergerak, itulah adalah tanda-tanda bahwa bumi sangat hidup, bukan marah. Manusia yang merasa marah karena dia hancurkan kehidupan kita, karena kita bodoh sekali, kita bangun rumah yang tidak sesuai. Tapi saya pikir di masa lalu, misalnya saya tidak tahu dalam Al-Quran, tapi dalam sastra Buddha misalnya, setiap kali misalnya sang Buddha lahir atau dia dapat pencerahan, ini dikatakan ada gempa bumi sebagai tanda bahwa bumi sangat senang, gembira. Jadi dulu mungkin gempa bumi bukan bencana, satu tanda sambutan oleh bumi, bahwa dia setuju dengan manusia atau dia senang sekali dengan apa yang dilakukan manusia. Jadi ini mungkin bisa gambar berikutnya. Jadi saat saya melahirkan anak saya di Jogja, namanya Sarah, tahun 91, saya juga menulis satu dongeng namanya Pohon Gajah. Karena setiap kali saya melewati alun-alun utara di depan Keraton Jogja, saya melihat pohon beringin. Buat saya adalah gajah. Saya juga merasa kenapa aneh sekali Jadi itu yang sebagai penyair kita cuma mengikuti intuisi. Kenapa kita punya perasaan itu? Bukan teori-teori atau apa. Jadi saya mulai menulis. Itu di belakang perasaan itu bahwa pohon beringin bisa dirasakan sebagai gajah. Akhirnya saya mulai bikin cerita di mana di pulau yang tidak punya nama ada banyak gajah, dan datanglah sebuah suku
yang mendarat, dan awalnya mereka hidup dengan baik bersama-sama, tapi akhirnya manusia mulai menjadi pemburu, ya, dan mereka mulai memburu gajah, dan ini cerita panjang sekali, ya, tapi saya tidak mau ucapkan semuanya di situ. Yang berikut, jadi semua gambar oleh Heri Dono, ya, seniman yang terkenal di Indonesia. Jadi ini ya, terus, ya, jadi akhirnya pemburu utama masuk dalam pohon gajah, ya, ini nanti bisa dibaca sendiri, ya, dan ya, terus, ya, lagi, ya. Tetapi jadi dongeng itu saya kira cuma dongeng, ya, dari imajinasi saya. Jadi saya simpan dongeng itu di kantor saya tidak cetakkan, tidak diterbitkan. Dan tahun 1994 di Jogja, mungkin Anda belum lahir, ya, ada letusan kecil, tidak besar, tapi mematikan karena kebetulan awan panas jatuh di atas desa di mana ada pernikahan dan sekitar 60 orang terbakar oleh awan panas itu. Dan saya merasa, wah, ini sangat sedih, dan beberapa minggu sesudah itu ada labuhan di Merapi yang dilakukan setiap tahun dari Keraton Yogyakarta. Jadi saya pikir, ayo saya coba ikut labuhan itu sebagai, ya, saya mau memahami apa itu hubungan dengan Merapi. Itu pertama kali saya ikut labuhan, ya, berikut. Dan itu, ya, saya baru bisa berkenalan dengan Mbak Marijan, juru kunci Merapi waktu itu, ya. Next. Terus? Ya, jadi ini labuhan, ini Bu Pujo yang juga bersama Mbak Marijan melakukan sajian di stasiun paling atas di Merapi. Yang next. Coba tolong perhatikan, ya. Jadi ini data-data yang saya kira perlu Anda dengarkan dengan usuk, jangan dengan berbicara sendiri. Silakan. Ya. Dan beberapa minggu sesudah itu saya kunjungi rumah Mbak Marijan di Dusun Kinarjo, dan dia cerita bahwa tidak jauh dari rumahnya, sekitar 500 meter dari rumahnya, ada situs yang dia mau melindungi karena orang-orang tidak tahu ini adalah tempat keramat. Dan kata dia ada batu gajah, dan sekitar 50 meter di atas ada pohon beringin putih namanya. Dan saya kaget sekali. Next. Ya, jadi ini digambarkan oleh Heri Dono lagi. Next. Ya, ini ada cerita dongeng yang terkait dengan itu. Next. Dan ini beringin putih. Dan saya merasa ini persis seperti dongeng saya, masa itu yang saya kira itu adalah dongeng, itu ternyata real. Jadi saya merasa, oke, buku ini saya akan menulis, dan saya akan tambah mimpi-mimpi Mbak Marijan, dan saya menjadi sangat dekat dengan Mbak Marijan sehingga dia angkat saya sebagai anaknya sendiri. Ya, next. Jadi ini, ya, next, ya, dan dia banyak menyampaikan kepada saya. Jadi ini cerita panjang, ya. Next. Ini mimpi dia bahwa di dalam Merapi ada sebuah keraton, ya. Next. Ada sapu jagat, ya. Sapu jagat juga figur yang menarik karena menurut saya figur yang sangat kontemporer. Karena sapu jagat dia yang membersihkan bumi, dan kita sekarang dengan lingkungan hidup bagaimana? Kita perlu sekali memangin sapu jagat untuk membantu kita, ya, karena bumi sangat kotor, ya. Jadi ini lagi bagaimana bencana, mitos, sastra, ya, itu kita perlu untuk kehidupan kita sehari-hari, ya. Next. Dan itu Mbak Marijan memang juga
semacam sapu jagat kecil ya. Dia setiap hari bersih-bersih halaman desa dusun dia. Ya, next. Jadi akhirnya buku Beringin Putih tahun 1998 dan penyair yang terkenal juga Sintunata, dia menulis dalam pengantar bahwa runtuhnya pohon kuning ya, karena saat itu runtuhnya Orde Baru dan akhirnya kembali Beringin Putih yang memiliki rakyat semuanya ya. Jadi ini kebetulan saya juga tidak sengaja ya, tapi ini ditafsir seperti itu sebagai tanda-tanda. Next. Dan tahun 2006 Merapi aktif lagi dan semua orang sangat khawatir bahwa akan ada erupsi, dan pada saat itu Mbak Marjan tidak mau turun dari tempatnya. Dan mungkin apakah dia benar, karena beberapa saat sesudah itu justru bukan Merapi yang meletus, tapi ada gempa bumi di selatan, di Jogja. Ya. Next. Ini dusun Bebean, saya kebetulan dibawa ke sana dan saya mulai menemani masyarakat yang sangat miskin selama bertahun-tahun sampai kami bangun sanggar di desa itu, tidak lewat NGO atau cuma dengan beberapa teman ya. Next. Jadi selama bertahun-tahun saya sama sekali tidak menulis. Saya cuma terlibat dalam masyarakat supaya mereka bisa bangkit kembali. Ya. Jadi kami, tetap saya kirim banyak catatan kepada teman-teman yang kirim uang. Dan karena saya penyair, memang ini catatan saya tidak cuma mengenai bagaimana saya manfaatkan dana yang mereka kirim, tetapi saya selalu juga bercerita, wah ini ada tari reok dan asal-usul reok bagaimana, dan kita langsung, meskipun mereka masih hidup di puing-puing, mereka perlu seni, karena meskipun mereka kehilangan rumah mereka, jiwa mereka jangan sampai, identitas mereka jangan sampai juga runtuh. Jadi yang paling pokok sesudah bencana adalah menghidupkan kembali seni, identitas, kerohanian masyarakat yang kena, yang jadi korban. Dan sering oleh NGO atau pemerintah tidak dianggap sebagai sebuah prioritas ya. Memang mereka harus makan, tapi mereka cukup, makanan cukup karena mereka masih punya sawah dan sawah tidak kena. Jadi kami atas permohonan mereka langsung membeli baju reok supaya mereka bisa mulai bersih lagi, dan bersamaan, rasa bersamaan ya, itu yang sangat penting karena bencana membelah-belah masyarakat juga. Jadi mereka harus, dan apa yang bisa menyatukan kembali masyarakat ini agama dan seni dua-duanya. Ya, next. Jadi ini di desa ada namanya Pak Jamari yang dia bikin topeng leluhur topengnya. Jadi dia juga kami membantu supaya dia bisa terus bikin topeng ya. Next. Dan kami juga terus tidak cuma seni ya, harus bikin rumah sederhana karena dana pemerintah belum langsung turun. Jadi Pak Jamari yang tukang topeng dia yang gambarkan rumah sederhana dengan sisa-sisa yang mereka simpan dari puing, kami bisa bangun rumah sederhana. Dalam 2 bulan 90 rumah dibangun dengan dana sangat kecil ya, karena masyarakat yang terlibat. Next. Ya itu yang supaya mereka bisa tunggu sampai dana pemerintah datangnya. Next. Dan kami juga atas permohonan mereka punya ide bikin sanggar, dan akhirnya mimpi itu terwujud karena kami juga dapat bantuan dari ya, dan sanggar itu dinamakan Sanggar Giri Gino Guno, karena Giri ini atas gunung dan Guno karena dulu tanah yang dimiliki oleh orang yang dibuang orang Jepang ke Sumatera dan dia tidak pernah pulang. Jadi tanah itu bisa dipakai, diizinkan untuk dipakai
dipakai untuk bangun sanggar itu ya. Next, ya itu yang sanggar yang sekarang tetap berjalan. Next, tapi sesudah itu bulan Juni tiba-tiba ada letusan kecil, cuma awan panas yang jatuh pas di situs di mana ada bunker juga, dan di situ ada beringin putih dan batu gajah. Coba lihat, dan semua hancur. Next, semua hancur. Batu gajah menjadi garis di mana awan panas tidak melampaui, dan persis seperti dongeng atau mitos yang diceritakan Mbak Marijan dulu. Jadi saya pikir pada saat itu, wah ini luar biasa, itu dongeng itu nyata. Dan next, dan apalagi Anda bisa lihat di sekitar beringin putih semua pohon hancur kecuali beringin putih yang selamat. Jadi saya merasa wah ini mitos itu sangat kuat. Ya, next. Tetapi beberapa tahun sesudah itu, ya Mbak Marijan mulai tergoyang-goyang ya. Dia disuruh bikin iklan, dan dia sering keluar desa ke Jakarta keliling. Dia jadi bintang iklan dan selebritas, dan dia sedikit kehilangan arah. Ya itu yang sedih sekali. Terus next, ya bisa jadi Ridono menggambarkan itu sebagai ada dalang, ya dalang hitam yang main di situ, tapi mungkin cuma nafsu-nafsu orang sendiri ya, apakah dari luar juga. Next, dan itu yang ternyata saya satu saat mengunjungi situs beringin putih, dan semua pohon-pohon di sekitarnya mulai tumbuh lagi hijau, dan beringin putih justru mati. Ya, pas pada saat Mbak Marijan juga tidak peduli lagi terhadap gunung, terhadap alam. Ya, apa ya? Tidak tahu ya nanti tafsir apa ya. Saya tidak mau tafsirkan, saya hanya cerita apa yang terjadi. Next. Jadi ini yang digambarkan. Next. Dan ini saat erupsi pertama tanggal 20, kalau saya tidak tahu 26 2010. Memang itu bukan awan panas, cuma ada embusan yang dahsyat sekali yang keluar dari Merapi, dan hanya jatuh di dusun Kinarjo, tidak di tempat lain pada awalnya. Dan itu memang semua orang yang tidak mau menolak untuk mengungsi kena mati, termasuk Mbak Marijan. Ya, next. Ya, ini yang saya menulis sebagai wartawan di Perancis ya, di Le Monde ya, harian Perancis saya. Next, ini dusun Kinarjo sesudah letusan. Next, dan ini Ridono yang menggambarkan bagaimana Mbak Marijan meninggal, atau mungkin dia dalam kandungan juga ya. Mungkin lahir kembali, atau karena itu memang Merapi adalah rumah dia, lebih dari rumah, mungkin rahimnya ya. Rahim dalam arti rahim kandungan, tapi rahim cinta juga ya. Jadi mungkin dia punya alasan tertentu kenapa dia tidak mau mengungsi ya. Jadi kita tidak boleh menilai, kita ya cuma bercerita. Next. Dan yang jelas ini sisa dari beringin putih. Kali ini Merapi bilang mitos adalah ciptaan manusia, tapi alam lebih maha kuasa, dan semua hancur total. Ya. Next, ini sisa dari batu gajah, separuh tenggelam di bawah abu. Dan pada saat itu saya merasa ya ini saya juga bertanggung jawab, karena saya yang
membeberkan mitos itu kepada masyarakat, dan itu ternyata ya sudah hancur. Jadi saya bikin janji untuk diri sendiri bahwa saya akan menemani warga Kinarjo sampai mereka juga bisa membangun kembali dusun baru, karena mereka harus cari tempat yang lebih bawah ya, karena tidak mungkin mereka bangun kembali desa mereka di Kinarjo. Jadi saya pada saat itu juga tidak menulis kecuali catatan-catatan yang saya kirim kepada teman-teman donatur ya. Next. Dan beberapa minggu sesudah letusan besar, warga sudah bisa naik kembali dan melihat tanah mereka, desa mereka yang hancur total. Ibu itu cuma menemukan alat masak itu. Dari itu kami dapat ide untuk mendirikan rumah makan di situs, dan itu adalah terapi yang terbaik. Ayo, jangan hidup tinggal di kamp pengungsi, tapi kembali ke tempat dan bekerja di tempat di mana ada musibah dulu, dan begitu kita bisa sembuh, tidak sedih. Ya memang tetap ada kesedihan, tapi ada semangat baru. Jadi saya membantu mereka untuk mendirikan Resto Kinarjo ya. Di tengah-tengah suasana yang next. Dan ini yang penari Jatilandia menemukan topengnya yang bisa selamat di bawah abu-abu yang panas. Jadi kami juga menghidupkan kembali tari Jatilan di Merapi. Next. Dan kami juga melakukan penghijauan kembali Merapi. Meskipun pada saat itu memang kegiatan yang gila sekali, karena abu masih panas, angin sangat keras karena tidak ada hutan lagi. Jadi mungkin dari 10 pohon cuma 1 yang hidup, tapi tetap harus dilakukan. Jangan putus asa. Ya, next. Jadi ini yang penghijauan, karena tamu-tamu yang datang menyumbang untuk menanam pohon juga ya. Kita ya. Next. Dan dengan uang pariwisata bencana, mungkin istilah yang aneh, tapi pariwisata bencana yang kami mendirikan bersama masyarakat Kinarjo diolahkan sendiri oleh masyarakat Kinarjo, sehingga dalam beberapa bulan mereka dapat cukup uang untuk membeli tanah sendiri, karena pada saat itu tidak jelas apakah pemerintah mau memberi tanah baru mungkin, tapi mungkin mereka akan ambil tanah mereka, tanah leluhur, dan mereka tidak mau lepas tanah leluhur mereka meskipun mereka sudah tidak bisa dihuni ya tanah itu. Jadi mereka pindah ya, mandiri ya, secara mandiri dengan uang mereka bisa dapat dari bencana alam, dari wisata bencana alam. Ya, next. Relokasi mandiri ya. Sekitar namanya Karangendal sekarang, sekitar 10 kilo dari puncak, 12 kilo dari puncak. Ya, next. Ya, itu selalu digambarkan ya. Next. Kami bikin juga kooperasi supaya mereka sendiri dapat dana dari pemerintah untuk membangun sendiri desa mereka ya. Jadi ini satu siklus yang ya. Next. Ya, itu yang Kinarjo baru namanya Karangendal, pas 1 tahun sesudah letusan. Next. 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 Dan pada malam 40 hari peringatan letusan Merapi ada acara besar, dan masyarakat minta saya merasa mereka tidak pernah membaca Beringin Putih, buku Beringin Putih, karena saya mengangkat mereka ya literasi mereka, tapi ternyata mereka semua di kamp pengungsi, mereka minta buku-buku, jadi saya bikin fotokopi, dan saya bilang ya tapi ini semua sekarang sudah hancur, tidak ada. Mereka bilang, tapi kami mau membaca. Wah,
Terus pada 40 hari peringatan mereka minta tolong Elizabeth menulis lanjutannya, ya. Tapi saya bilang tidak ada yang lanjut karena semua hancur. Kamu tolong menulis. Dan saya merasa ya saya harus kembali menjadi penyair, penulis, saya punya tanggung jawab. Dan dari situ saya menulis ya next buku ini ya, Babatnya Lord itu. Dan cerita tidak selesai karena di Bebean, dusun yang kena gempa, next Pak Jamari yang dalam buku ini dia muncul sebagai pandai topeng. Dan saya waktu saya bawa buku kepada dia, saya juga khawatir mungkin dia tidak akan suka ya bagaimana saya gambarkan dia dalam buku ini. Tapi justru dia senang sekali dan dia juga bangkit kembali dan dia mulai bikin topeng namanya untuk acara wiwitan, untuk mengusir predator di sawah ya. Dan topeng itu sampai dipesan di Museum Antropologi di Paris ya, next ya, ini sampai ada di Eiffel Tower ya, di Museum Antropologi ini di atapnya. Jadi ini satu cerita yang saya mau sampaikan bahwa bagaimana sebuah buku seperti itu lahir dari cerita panjang, tapi bukan teori, bukan dongeng, bukan ya dongeng juga, tapi dongeng yang menjadi nyata dan kenyataan yang menjadi fiksi lagi ya. Jadi kira-kira cukup ya dari saya untuk sementara. Tepuk tangan untuk Bu Nadia.